Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tergerak Hatinya oleh Belas Kasihan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 37 dan 38. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam karya pelayanannya, Tuhan Yesus menjumpai begitu banyak orang yang harus dilayaninya. Lalu ia menyampaikan pesan ini kepada para pengikutnya agar mereka bersama-sama memohon dalam doa agar Tuhan campur tangan untuk mengirim orang-orang yang dapat dipercayainya melayani bersama dengan Yesus. Banyak hal yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam karyanya itu. Kemudian Tuhan Yesus memilih 12 orang di antara para pengikutnya itu menjadi orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sekedar menyegarkan ingatan kita saja. Nama para murid itu adalah Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini menyatakan hati Sang Juru Selamat yang tergerak oleh kehadiran orang banyak yang kelelahan. Mereka itu seperti kawanan tanpa gembala. Dalam karya penggembalaannya, Tuhan Yesus menemukan kekosongan pendampingan untuk orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Hal itu juga menjadi pengalaman gereja perdana yang melayani orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya di masa lalu itu, melainkan sampai hari ini, gereja memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkannya. Gereja dalam tugas pastoralnya tidak hanya disibukkan oleh pewartaan firman Tuhan saja atau memberikan kesaksian-kesaksian, melainkan juga mengedepankan diakonia atau pelayanan, khususnya pelayanan kasih atau tugas karitatif kepada mereka yang memerlukan bantuan yang dibutuhkan untuk bisa mengalami hidup yang layak, pantas, dan manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang mau terlibat untuk tugas pelayanan tersebut. Saudara-saudari terkasih, apa yang menjadi kegelisahan dari hati Sang Juru Selamat itu menjadi pengalaman gereja perdana. Hal itu dapat kita temukan dalam tugas pelayanan murid-murid Tuhan Yesus setelah dia diangkat ke surga. Dalam Kisah Para Rasul bab 6 ditulis oleh Lukas bahwa ada pengabaian terhadap pelayanan sehari-hari kepada para janda.
agar tugas para rasul itu tetap fokus pada pelayanan firman. Maka diperlukan orang-orang yang terkenal baik dan penuh Roh Kudus untuk melakukan pelayanan untuk keperluan-keperluan umat pada waktu itu. Mereka memilih 7 orang, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Sebelum mereka menjalankan tugas tersebut, mereka dihadapkan kepada para rasul. Para rasul mendoakan mereka dan meletakkan tangan atas mereka. Jadi, apa yang dimohonkan oleh Tuhan Yesus supaya orang Kristen berdoa agar Tuhan menyediakan orang-orang yang pantas untuk bekerja di ladang Tuhan, patut mendapat perhatian kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap apa yang menjadi persoalan-persoalan gereja dalam karya pelayanannya. Cara yang termudah dan bisa dilakukan oleh semua orang adalah berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Dia memilih orang-orang yang pantas untuk karya pelayanan kasih. Saudara-saudari terkasih, sekarang menjadi jelas bagi kita mengapa Tuhan Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Tuhan meminta kerjasama kita dengan Beliau. Janganlah kita acuh tak acuh dan hanya menantikan pelayanan oleh para klerus atau imam, oleh biarawan dan biarawati. Tuhan mau kita terlibat dengan cara yang paling mudah saja, berdoa dan memohon kepada Tuhan agar karya pelayanan kasih itu dapat diwujudkan. Ketersentuhan dan rasa ibah Tuhan melihat kekosongan pelayanan kepada orang-orang yang percaya kepadanya perlu mendapat prioritas perhatian. Perlu kehadiran orang-orang yang memiliki perhatian khusus untuk karya-karya tersebut. Dewasa ini, kecenderungan orang kebanyakan adalah memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Orang sudah mulai tidak memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap kebutuhan dan kesusahan yang ada di sekitarnya. Yang harus mendapat perhatian khusus adalah memohon kepada Tuhan agar tersedia dengan cukup pekerja-pekerja yang melayani sesama manusia yang membutuhkan perhatian kita. Tuhan Yesus peduli, kita pun harus peduli. Pewartaan iman yang efektif adalah menyatakan hal itu dalam sentuhan kasih dan memanusiakan seseorang sehingga ia merasa berharga. Marilah kita mengasihi mereka karena mereka dikasihi Tuhan. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk panggilan orang-orang pilihan Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, utuslah orang-orang baik dan penuh dengan Roh Kudus untuk menyediakan diri melayani sesamanya. Dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.